Ibu semua. Senang sekali bisa nyapa Bapak Ibu di MQM Insights edisi ke-16 pada malam hari ini ya. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk gabung mengikuti sesi malam ini. Perkenalkan, saya Dania yang akan bertugas sebagai moderator untuk memandu acara malam ini. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan, tema kali ini itu terkait perkembangan di dunia project management ya. Judulnya itu Comparing Old and New PMP Certification Module. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, MQN Insights adalah program webinar rutin yang kami adakan yang diselenggarakan oleh Magna QM. Oke, boleh. Mungkin ada Mas Zakwan di sini nanti bantu ada share screen sedikit ya. Magna QM nih kita adalah beauty consulting firm yang fokus membantu organisasi mengeksekusi strategi melalui khususnya project management. Kita juga ekspertisnya di bidang project management office, change management, maturity organisasi, dan beberapa klien kita yang pernah bekerja sama itu salah satunya Pegadaian, PLN, Bank BRI, dan lain-lain. Nah, melalui MQM Insights, kami ingin menghadirkan ruang diskusi nih buat Bapak, Ibu, rekan-rekan untuk berbagi wawasan, pengalaman, terus perspektif perspektif dari praktisi-praktisi terbaik nih di bidangnya. Oke, teman-teman di sini sambil menunggu peserta lain bergabung nih ada absensi dulu ya. Link absensi ada di kolom chat ya. Sudah ada, mohon dibantu. Nanti akan ada bagi yang udah isi, ini apalagi yang udah anggotanya aktif PMI nanti akan mendapatkan free video ya setelah mengisi daftar hadir gitu. Mana nih absennya nih? Udah di nanti sambil sambil jalan aja ya. Oke. Oke. Oh ya, di sini akan ada juga teman-teman kalender nih, kalender public training buat Magna QM itu mulai dari Juli hingga Desember kita tuh Magna QM kita punya beberapa kelas publik ya, pelatihan-pelatihan dari Juli hingga Desember ini nanti kalau misalnya mau boleh difoto aja atau nanti bisa kontak juga nih tim klien sukses dari Magna QM, bisa ada nomornya di situ atau di scan barcode kayak gitu. Itu kebetulan udah ada link absensinya. Oke. Kemudian, oh ya sama nanti di tengah-tengah boleh nanti kita minta juga buat review Google reviewnya dari Magna QM ya. Nanti ini akan kita share lagi. Nanti akan ada benefit menarik tentunya, nggak cuma review gitu ya. Nanti akan ada benefit. Kemudian kita akan lanjut. Bapak Ibu mungkin di sini udah ada yang kenal ya sama Bapak Denny atau Kidens atau Kang Denny di sini banyak banget ininya nih. Sampai aku tuh nih saya nih manggilnya siapa nih enaknya nih. Kayak gitu ya. Beliau adalah Bapak Denny Purwadi, seorang praktisi senior di bidang project management, PMO, dengan milestones-nya nih udah banyak sekali. Mulai dari oil and gas, mining, konstruksi, telekomunikasi, finance, ICT, dan lain-lain. Banyak sekali. Pengalamannya 33 tahun, lebih dari 33 tahun. Nah, beliau ini juga merupakan authorized instructor, CAPM dan PMP dan salah satu trainer di Magna 2M. Oke. Nah, malam ini apa sih yang akan kita bahas ya? Beliau akan membagikan insight bagaimana struktur modul pelatihan PMP atau ECO ya, Exam Content Outline yang baru sama lama nih karena ada perubahan per Juli 2026. Terutama nih area mana sih yang diprioritaskan? Terus relevansinya sama materi ECO yang lama kira-kira masih banyak kah atau udah berubah sama sekali gitu kan? Terus kira-kira nih yang lagi mempersiapkan PMP nih belajarnya harus mulai dari mana? Kayak gitu.
Jadi nanti bagi yang lagi persiapin sertifikasi PMP nggak perlu bingung lagi. Semoga nih akan terkejar ya Eko yang lama ya, belum sempat ujian. Nah, kita akan di webinar kali ini akan dikupas tuntas kayak gitu. Oke, Iden sudah siap? Siap, insya Allah. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung Bapak Denny Purwadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Dania, moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya sapa. Tadi sudah beberapa saya sapa ya. Ada senior saya, ada guru saya juga di sini. Ada juga teman-teman yang sudah PMP dan sebagainya. Dania, saya izin share dulu ya. Silakan kayak Sudah terlihat sharingnya? sudah jelas nih. Oke, cukup jelas ya. Cukup jelas terbaca. Saya memang tidak menyiapkan tidak menyiapkan satu deck khusus. Saya pakai ini aja ya, pakai Notion aja. Jadi yang pertama nanti akan ada welcome tentunya, kemudian ada apa sih PMP certification informasi yang terbaru saat ini ya. Mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang sudah melihatnya, ada juga yang belum gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat dari profil di sini para pesertanya ada PMP holders, ada juga calon PMP holders. PMP holdersnya ada yang baru eh, mendapatkannya di beberapa tahun yang lalu, ada yang sudah sangat senior. Tadi saya lihat ada Pak Nurrahman juga ya. Assalamualaikum Pak Nurrahman. Waalaikumsalam Mas Hadir Mas. Gimana kabarnya ini? Ini Pak Nurrahman ini senior banget nih di PMP. Izin share, Pak. Ya, oke ada Pak Sahlani juga tadi ya. Ada siapa lagi nih? Ada Coach Meiko dan sebagainya. Juga ada teman-teman yang mungkin sedang menjadi kandidat, untuk PMP, tetapi karena satu dan lain hal kemarin atau mungkin masih kita punya waktu nih beberapa saat lagi ya, sedang mengejar nih ujiannya. Ada Mas Julius, apa kabar Mas Julius? No comment, Pak. Jadi kapan nih? Mau 221 atau mau 26? Kayaknya 26 deh, nggak kejar 21. 26 ya. Lagi Oke. hektik banget soalnya. Oke, siap, siap, siap. Ya, thank you udah bergabung ya. Jadi, kalau kita akan ujian masih berdasar teman-teman yang sudah punya eligible letters-nya, yang kemudian juga sudah siap gitu ya, masih ada kesempatan sampai tanggal 8 Juli ya, untuk masih tetap menggunakan ujian versi yang lama ya. Ujian versi yang lama, baik formatnya maupun ECO-nya juga masih menggunakan yang lama. Per 9 Juli nanti kita akan ganti nih, PMI sudah mengumumkannya ya, 9 Juli. Bahkan piloting itu sudah dilakukan di bulan Januari. Tapi saya nggak mendapatkan informasi apa-apa terkait dengan piloting. Baik ya, jadi kita santai-santai aja. Saya mencoba menyampaikan apa yang sudah pernah saya alami. Kebetulan minggu yang lalu saya sudah melakukan pengajaran, melakukan training ya, training dengan menggunakan EC atau menggunakan modul yang baru ini. Jadi modul yang kita gunakan itu adalah modul yang versi 41 ya. 41 ini yang sudah disesuaikan dengan ECO 2026. Jadi kita punya versi yang lama, yang HCO yang terakhir itu, yang 21 itu adalah dengan versi 32 ya, versi 32. Kalau melihat jumlah halamannya, versi 32 dibandingkan dengan versi 41 itu jauh berbeda. Ya. Tapi, ada tapinya nih, tapi sebetulnya perbedaan itu nggak terlalu mencolok ya. Kalau saya melihat mungkin hanya sekitar 80% lah yang betul-betul ada di versi 32 kemudian dibawa ke 41 ya. Yang lainnya 20% itu tambahan. Tambahannya pun bukan tambahan bukan tambahan apa namanya? Bukan tambahan topik-topik baru ya. Tapi tambahannya itu berupa ya bisa dikatakanlah elaborasi dari slide-slide yang ada di modul sebelumnya gitu. Nanti kita lihat satu persatu ya. Eh, Buat teman-teman yang sudah pernah ikut trainingnya, yang sudah mendapatkan 35 contact hours-nya,
ya itu kalau versi ATP tapi ya yang versi ATP artinya yang ikut trainingnya adalah dari ATP itu sepertinya bisa download modulnya ya karena ada sebagian teman-teman yang sudah menyatakan bisa gitu ya bisa download. Downloadnya di mana? Downloadnya tentunya adalah di websitenya PMI ya. Nah, situ nanti tinggal masuk ke course, ada nama teman-teman di situ kan ya, klik di situ nanti ada course-nya. Course-nya tentunya adalah yang PMP ya, Project Management Professional Exam Preparations. Nah, di sini ada modul lama juga nih, modul yang 32 ya. Yang modul 32 ini kalau misalkan mau di-download lagi bisa di situ ya. Nah, antara modul 32 dengan 41 itu sebetulnya ada transisi yang kemudian ini sebenarnya nggak dipakai juga ya. Artinya nggak dipakai itu tidak dipublish ya, tidak dipublish untuk dijadikan sebagai materi ya. Yaitu yang dinamakan dengan versi 40. Versi 40 baru kemudian ada versi 41. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah jauh melangkah gitu ya. Begitu PMI mengumumkan adanya perubahan ini, kemudian masuk ke course-nya, lihat materialnya ternyata ada dan sudah di-download ya. Material yang baru ini, yang 41 ini sudah di-download. Bagi teman-teman yang sudah mendownload sebelum bulan April yang lalu atau sebelum bulan Mei, ya, cek lagi materinya. Karena ternyata PMI melakukan perubahan juga gitu ya. Ketika saya pertama kali mendapatkan informasi sudah ada modulnya di bulan April ya, di bulan April itu saya download langsung ya. Ternyata ada perubahan, ada penambahan 40 slide lebih ya di lesson number 5. Dan itu baru ketahuan kemarin ketika saya mengajar itu, ketika masuk ke lesson 5, apa yang saya dapatkan dengan yang didapatkan oleh students itu berbeda gitu. Ada perbedaan begitu saya lihat lagi ternyata ada perubahan di situ. Ya, ada perubahan di lesson yang kelima. Di lesson kelima. Itu yang terkait dengan risk management. Yang tadinya di tempat saya risk management cuma beberapa aja gitu ya, tapi yang terbarunya itu lebih detailnya lagi. Ya, jadi pastikan bahwa menggunakan ya, materialnya itu adalah material yang terbaru, gitu ya. Kenapa? Karena di dalam materialnya itu, di dalam modulnya itu tidak ada versi 1 yang dikeluarkan bulan apa, versi 141 yang dikeluarkan bulan apa, nggak ada keterangannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang terkait dengan ECO. ECO kan sudah diumumkannya sudah lama ya. ECO itu diumumkannya tahun lalu tuh. Sekitar bulan apa November mungkin ya, November atau September lah. Ya, sekitar bulan situ lah, di akhir tahun lah ya. Di ECO ternyata ada perubahan. Ketika saya download ECO pertama kali, di situ dikatakan bahwa ujian PMP itu soalnya sebanyak 185 soal. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah download ECO dan mendapatkan 185 soal. Setelah yang terbaru lagi, ketika saya kemarin download lagi, ternyata berbeda. Soalnya adalah 180 soal. Sama seperti di ECO yang sebelumnya. Sama dengan di ujian yang sebelumnya yang berlaku saat ini. Ya, 180 soal. Ada 170 soal yang kemudian ini akan ada skornya. Ya. Kemudian ada 10 soal, sama sih sebetulnya ya, 10 soal yang unscore. Yang ini tidak dihitung. Sayangnya kita nggak tahu mana yang nggak dihitung. Sehingga totalnya adalah 180. Ya, yang sebelumnya di ECO yang baru yang ini saya mendapatkan 185. Ternyata sekarang sudah berubah lagi menjadi 180. Oke. Alokasi waktunya sama, 240 menit ya, nggak berbeda ya. Nggak berbeda. Dengan demikian, teman-teman yang sudah pernah apa namanya mempelajari PMP ya untuk persiapan yang sudah dilakukan ini ya secara garis besar ya, alokasi untuk kita melakukan ujiannya tetap sama kalau begitu kan ya jadi seperti yang sudah diketahui oleh teman-teman bahwa kita bisa menjadi 3 sesi seperti ini ya ujiannya itu jadi 60 soal pertama nah, itu kemudian disubmit nanti ya kemudian ada 60 soal yang kedua dan 60 soal yang ketiga jadi kita submit bisa 3 kali breaks-nya tetap 10 menit ya
di awal-awal di ECW yang di ECW yang 2026 di awal ini breaknya 5 menit gitu. Ya, jadi sekarang dibalikin lagi ke 10 menit. Ya. Nah, pada saat ujian ini nanti akan ada breaknya 2 menit ini, dua kali break ini ya. Break yang pertama itu akan muncul ketika ada soal yang terkait dengan case study section. Haha, ini menarik nih. Ini sesuatu hal yang baru, ya. Bentuk dari format soalnya ini baru nih. Sebelumnya nggak pernah ada, ya, case study. Kalau teman-teman yang sudah pernah mengambil ujian, ujian untuk project management atau lain-lainnya yang dari mazhab yang lain, itu pernah mungkin ya, lalu ada case study section. Seperti apa? Nanti kita bahas ya. Yang kedua, itu adalah break yang kedua itu dia di tengah-tengah ya, di tengah-tengah ini. Ini pilihan kita ini, bebas ya. Mau 60-60-60 atau mau 60-70 itu silakan saja. Gitu ya. Yang pasti kita harus tetap jaga bahwa ini adalah rentang waktunya 240 menit. 10 breaks ini, ya 10 menit kita melakukan break ini, ya di dua kali ini, itu di luar dari 240. Ya. Jadi totalnya 240, 180 questions. Nah, sebelumnya nanti akan ada tutorial gitu ya, dan diikuti oleh survei, baru kemudian kita bisa tahu apakah kita lulus atau tidak. Ya, ini nggak berubah nih, ya. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Oke, itu tentang certification exam information yang terbaru ya. Jadi nanti dilihat saja, lihat lagi ECO-nya. Kemudian kita lihat exam question type-nya. Ini yang baru. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 tipe pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya. Yang paling baru itu ada 2. Yang pertama adalah yang terkait dengan case atau skenario. Nanti kita sebagai kandidat itu akan diberikan satu detail skenario, detail situasi. Ya, di dalamnya mungkin ada grafik ya, atau mungkin ada chart yang diberikan di dalam soal tadi. Ya, soalnya cukup panjang. Soalnya cukup panjang. Ya, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan dari soal skenario ini. Ya, mungkin bisa 2 soal, 3 soal, 4 soal, saya nggak tahu. Karena belum ada contohnya juga. Gitu ya. Contohnya kayak gimana sih sebetulnya? Contohnya begini. Ya, ada soal panjang. Ya, ya kalau di soal-soal yang biasa kan satu stem itu 3 kalimat, 2 kalimat, begitu ya. Kalau ini cerita mungkin hampir lengkap lah ya. Ada satu cerita di sini, ada kondisi dan sebagaimana. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan cerita ini. Yang terkait dengan skenario ini. Jadi skenario-nya dibaca dulu gitu ya. Semua ini skenario-nya tuh ini. Kemudian nanti ada pertanyaan yang pertama, misalkan ya berdasarkan skenario apa yang menjadi key challenge gitu ya dari project manager. Nanti mungkin ada pertanyaan yang kedua dan pertanyaan ketiga dan seterusnya. Ya mungkin antara 2 sampai 3 lah ya. 2 sampai 3 soal yang akan refernya kepada skenario ini. Itu ya. Nah, kalau tadi kita lihat break yang pertama terjadi mungkin setelah soal ini. Gitu ya. Kalau tadi kan keterangan seperti itu. Itu tipe soal yang pertama. Kemudian tipe soal yang kedua itu adalah enhanced matching ya. Nah, bentuknya seperti ini kira-kira. Ya, jadi nanti ada satu gambar sini, nanti kita disuruh mematchingkan ya antara gambar ini dengan yang di sebelah kanan ini. Ya, artinya kita nanti ada soalnya seperti ini, kemudian ada gambarnya, kemudian kita match. Ya. Yang ketiga, ini juga baru nih, graphic based questions. Nah, di sini ya untuk kita diminta untuk referensinya ya dan menginterpretasikan visual information yang ada. Bisa berupa chart nanti di sini atau bisa berupa grafik, bisa berupa diagram, bisa gambar dan sebagainya. Kemudian nanti pertanyaannya akan dijawab di sini. Ya, ada pertanyaan di sini. Ya, bentuk pertanyaan sama seperti tadi panjang gitu ya. Setelah itu nanti pertanyaan-pertanyaan dijawab. Ya. Saya juga nggak tahu apakah ini nanti kan 1-2 soal merefer pada satu gambar, ya, atau hanya satu soal referensinya pada satu gambar dan sebagainya. Ya, sesuatu yang masih belum diketahui secara pasti lah.
Yang keempat, ya, ini yang biasa ya, multiple choice single response. Ada 4 opsi yang menjadi opsi jawaban. Dari situ nanti kita bisa menjawabnya. Yang kelima, berarti ini adalah multiple response questions. Nah, kalau ini ya opsi jawabannya lebih dari 4 biasanya. Dan kita diminta nanti untuk menjawab lebih dari 1 jawaban yang benar. Ya, nanti akan dimintakan misalkan choose 2 correct answers atau 2, 3 correct answer dan sebagainya. Ya ini umum ya, sudah lama ya, sudah. Dan ini soal-soalnya banyak kayak begini kan. Yang paling banyak tentunya yang ini ya, multiple choice single response. Kemudian ada lagi, ini juga ada di format yang saat ini ya, point and click ya, di mana kita kemudian nanti disajikan sebuah gambar, nah, ada pertanyaannya, kita diminta untuk menjawab ya dengan clicking di salah satu di gambar ini. Kemudian selanjutnya ya matching, ini juga sudah ada ya sekarang. Ya, matching bagian sebelah kiri dengan bagian sebelah kanan. Gitu ya. Tinggal klik and drag aja. Ini juga sesuatu yang sudah ada sekarang ini formatnya. Dan yang keempat itu adalah yang pull down list ya. Di sini kita akan menjawabnya dengan mengklik drop down menunya dan kemudian nanti kita pilih jawabannya yang mana. Itu kira-kira pola atau format pertanyaan-pertanyaan, ya tipe-tipe pertanyaan yang ada di PMP exam yang akan datang ya, yang berlaku tanggal 9 Juli nanti. Nah, dari pertanyaan ini baru kita masuk ke komparasinya. Seperti apa sih bentuk komparasi adalah perbedaan modulnya ya, modul antara yang lama dengan yang baru ini. Kalau saya melihat sih secara materi, ya materi-materi yang ada di dalam versi 32, secara fundamentalnya itu tidak hilang. Artinya banyak sekali yang kemudian materi-materi ini masih dibawa. Dan di bawahnya itu betul-betul sama gitu ya. Slide-nya tuh judulnya sama, isinya sama, gitu. Yang berbeda tampilannya aja. Kalau saya lihat mungkin sekitar 80% lah ya. 80% dari slide-slide ini yang kemudian dibawa menjadi ke slide yang ke-41, versi 41. Tetapi kemudian direstrukturisasi. Nah, ini yang menariknya. Ketika kita di versi yang 32, ya ada 6 lessons. Dimulai dari business environment, kemudian kita starting the project ya, sampai kepada closing fasenya, project atau fasenya. Ya, kita bisa membayangkannya sebuah project itu sebelum kita benar-benar masuk ke projectnya, sebelum kita punya business case, sebelum kita punya yang lainnya, ada business environment-nya dulu ya. Di business environment-nya kan diceritakan terkait dengan apa di sini. Kalau di sini ada 1A itu ada foundation dari project management, apa itu project, kenapa project dijalankan, when project start, when project finish dan sebagainya. Itu ada di sini. Ya, kemudian juga mengelainkan strategik yang visi, misi, organisasi, kemudian turunkan pada strategik organisasi, diturunkan kepada portfolio, kepada program dan sebagainya. Itu dari sini, gitu ya. Jadi kita betul-betul diberikan pemahaman dulu terkait sebuah proyek itu ya secara business environment bagaimana. Juga termasuk di dalamnya ada governance dari project. Kemudian setelah itu masuk ke lesson kedua. Lesson kedua kita starting the project. Ya, melakukan identifikasi stakeholders gitu ya. Kemudian membentuk tim, di sini ada Tuckman Ladder dan sebagainya, kalau teman-teman ingat ya, sampai akhirnya kepada bagaimana kita menentukan project approach. Menentukan project approach ini, ya kita diperkenalkan ya pada saat di lesson 2 ini, di ECO yang lama, di versi 32 itu kita diperkenalkan dengan Scrum di situ. Ya, didetilkan apa itu Scrum ya. Mungkin masih ingat ya, didetilkan Scrum itu apa, mulai dari apa namanya roles-nya, kemudian ada kegiatan-kegiatan di Scrum, ya, kemudian juga ada artefak-artefak yang itu semuanya diterangkan secara detail. Dan ini tidak ada di dalam versi 26 ini atau versi 41. Ya, penjelasan terkait dengan Scrum itu sudah tidak ada lagi. Jadi berapa slide itu hilang digantikan dengan yang lain.
ya. Tapi lebih ditekankannya apa? Lebih ditekankannya ya adaptifnya, ya. Jadi tidak ada lagi keterangan adaptifnya menggunakan Scrum, jadi bebas apa saja. Ya. Nah, ini ketika kita di versi 32 sampai ke lesson 2 itu kita starting the project-nya, kita tentukan apakah kita akan menggunakan prediktif, adaptif, dan sebagainya, ya. Kemudian dilanjutkan dengan plan the project. Ya, kita mulai melakukan perencanaan nih. Kalau kita ngelihat dari PMBOK yang 6 ataupun buku PGPG, yang 49 proses itu kan masukkan di sini ya, di lesson ketiga ini. Mulai dari plan the project-nya, kemudian membedakan antara perencanaan di prediktif, perencanaan di adaptif, perencanaan di hybrid, ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan project management plan, ada project dokumen dan sebagainya ada di sini. Kemudian masuklah kita ke scope, schedule, sampai kepada integrated planning. Itu di lesson ketiga, ya. Kemudian di yang versi 32, lesson 4-nya itu adalah terkait dengan pengelolaan people di sini. Bagaimana kita memanage people, melead di project team, ya. Di sini nih, ya, ini yang terkait dengan kalau di eh, fokus area itu yang baru. Proses group, kalau di proses group itu ya kita ngelihatnya di executing, ya, executing. Ya, mulai dari leadership skills-nya, ya, empower the team, sampai kepada manage konflik. Itu ada di lesson 4. Kemudian di lesson 5, kita mulai masuk ke monitoring and controlling, gitu ya. Monitoring and controlling project proses group di situ. Ada implement ongoing improvements, ya, support performance, sampai kepada manage changes. Ya, manage changes di sini ya tentunya terkait dengan konteks dari project-nya. Ya, bukan manage change yang terkait dengan project-nya. Kemudian di sini yang keenam baru kita masuk ke fase penutupan. Ya, fase penutupan ada fase project fase atau fase closure-nya di sini. Ini terkait dengan proses group closing, ya. Nah, kemudian kita dihubungkan kan, kita minta menghubungkan antara apa yang kita rencanakan pada saat kita di business environment, kita punya benefit management plan, ya, kemudian ada di situ ada requirement list dan sebagainya, ya kita tentu kita lihat sekarang di sini benefit realisasinya seperti apa. Dan yang kemudian adalah knowledge transfer. Itu yang ada di lesson lesson 1 sampai dengan 6 di versi 32 yang lalu. Enak, runut. Ya. Eh, kita sebagai apa namanya sebagai ya calon PMP itu enak gitu ya, runut gitu itunya. Apa namanya polanya tuh runut gitu. Ya, walaupun kan kadang-kadang kita harus pakai topi, kadang-kadang kita harus pakai helm gitu ya. Karena pada saat kita, contohnya adalah pada saat kita melakukan plan project di sini, pada saat scope, kan ada perbedaan tuh antara kita melakukan scoping di project-project yang prediktif dengan yang project-project adaptif. Kalau saya kan biasanya bilang pakai helm sekarang, berarti kita di prediktif, atau pakai topi, berarti kita ada di adaptif gitu ya. Nah, itu kan berubah-ubah. Itu aja mungkin agak yang sedikit membingungkan di sini. Tapi berdasarkan pengalaman yang ada kemarin itu, di sini agak-agak ini, mungkin ya masih perlu adaptasi juga ya. Kita teman-teman yang ngajar juga ya, yang sebagai trainer itu juga perlu adaptasi antara versi 32 dengan 41 ini. Karena flow-nya berbeda, jelas sangat berbeda jauh gitu ya. Di sini, di lesson pertama, itu adalah introduction. Introduction ya, apa itu PMP, ya, apa itu bagaimana kita ujian PMP, ya, apa itu domain, dan sebagainya ada di sini. Ada di lesson 1. Kemudian masuk ke lesson kedua. Lesson kedua itu big pictures. Ya, disinilah kemudian ada diterangkan ya, what is project, life cycle, development approach, dan governance. Sama sebetulnya kan, governance juga ada di depan sini ya. Pada saat kita di lesson 1, governance juga di sini. Oke, ya. Jadi governance juga ada sama-sama di sini. Ya. Ini yang pertama nih, big pictures itu kalau di dalam PMBOK itu mungkin ini ya, bab 1, bab 2 ya, konteks dari PMBOK. Ya. Tetapi di sini kita belum disajikan ya, apa itu yang dinamakan dengan
pendekatan prediktif, pendekatan adaptif, maupun pendekatan hybrid secara jelas. Ya, kalau di sini di yang sebelumnya itu sudah ada dimulai di depan gitu ya, di yang sini nih di start the project ya. Itu. Nah, kemudian yang lesson ketiga itu kita sudah mulai masuk pembahasan terkait dengan stakeholders. Nah, ada satu hal yang saya sangat suka dengan versi 41 ini, yaitu pembahasannya dikelompokkan berdasarkan task yang ada di dalam ECO. Di versi sebelumnya, di sini, ya di lesson 2 ataupun di lesson 3, memang betul di belakang setiap ini, di belakang setiap apa namanya, setiap topik di sini ya. Misalkan pada saat kita bicara 2C, build share understanding, kemudian ada di situ kan ECO relatednya yang mana gitu. Ya, artinya apa? Kita harus harus lihat nih, slide mana nih yang related dengan ECO ini, yang mana yang related yang ini. Ya, agak ada effort ya yang kita kita lakukan di situ ya. Tapi kalau yang di 41 ini sudah berdasarkan dari tasknya. Ya. Di lesson 3 kita bicara stakeholders, vision dan communication. Ya. Apa saja yang menjadi tasknya? Task 414. 14 itu terkait dengan domain 1 ya. Dengan domain 1 people dan prosesnya adalah 4 ini. Ya, ini ada di lesson 3. Bagaimana kita mengidentifikasi stakeholders ya. Ini sama persis dengan apa yang ada di versi sebelumnya, di versi 31. Bagaimana kita melakukan analisa stakeholders, itu juga sama. Ya. Kemudian di 31 ini juga ada mengkategorisasikan stakeholders, ya, dan mengidentifikasi stakeholders expectation. Nah, ada yang saya kasih warna khusus di sini, warna merah. Inilah yang kemudian dielaborasi di mana di versi 41. Pada saat di versi 32 stakeholder expectation ada di situ ya. Ketika kita mengidentifikasi stakeholders, kita harus tahu apa yang menjadi ekspektasi dari stakeholders. Nah, di sini yang namanya ekspektasi itu kemudian dielaborasi ya, diperdalam lagi bagaimana kita mengelola ekspektasinya, ya bagaimana kemudian kita melakukan validasi ekspektasi dari mulai proyeknya sedang didefinisikan, ya dilakukan planningnya, kemudian dilakukan executing sampai nanti proyeknya di closing ya. Ekspektasinya bagaimana? Apakah masih tetap sama atau tidak? Atau mungkin ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Ada penekanan terkait dengan ekspektasi di dalam 41 ini. Ya. Nah, oke, kita balik lagi di sini. Ya, kemudian ini masih terkait dengan ini ya, dengan stakeholders. Dengan stakeholders, identifikasi understanding stakeholders, developing a common vision. Ini juga ada di versi sebelumnya. Ya, bagaimana kemudian kita menyampaikan visi kepada anggota tim project, kepada stakeholders. Ya. Mungkin teman-teman masih ingat ada yang menggunakan eh, product box exercise, ya. Ada yang menggunakan apa satu lagi itu yang XP, ya. eh, XP apa saya kok lupa jadi ya itu tools-tools yang dipakai juga sama ya ada di sini gitu. Jadi masih diambil gitu. Jadi yang tadinya misalkan ada di lesson 2 atau lesson 3 ini nanti dipisah, disebar-sebar kepada sesuai dengan task-tasknya. Ya, develop common vision, kemudian planning and managing communication. Ya tentunya kita tahu bahwa ketika kita bicara stakeholders, itu akan sangat erat hubungannya dengan bagaimana kemudian kita melakukan komunikasi dengan stakeholders. Ya, nah ini juga dimasukkan di sini. Setelah itu aligning and managing stakeholder expectation. Ya, ini ada di dalam lesson 3. Ya, yang mungkin awalnya di sini ketika kita bicara stakeholders, bicara tim, ya itu tersebar di beberapa tempat, gitu ya. Di sini digabungkan menjadi satu. Yang 41 ini digabungkan menjadi satu di sini. Setelah kita tahu apa itu stakeholders, bagaimana kemudian visi dari project itu kita komunikasikan, kita lakukan perencanaan komunikasi dan sebagainya. Selanjutnya adalah membahas terkait dengan tim konflik dan knowledge. Ya, kalau tim konflik, kalau di 32 itu kan adanya di sini ya, di mana terkait dengan di 3 ya kalau nggak salah ya.
terkait dengan konflik manajemen ya. Nah, situ. Nah, di sini ya leading and structuring team itu terkait dengan apa namanya tipe-tipe dari organisasi project dan sebagainya dari sini. Managing konflik ya. Kemudian ada knowledge transfer. Nah, jadi sebelum sebelum kita masuk ke dalam planningnya, sebelum kita masuk ke dalam planning dari suatu project, di sini sudah disuguhi dulu gitu ya, suguhi dulu apa yang harus kita kerjakan nanti ke depannya gitu. Ya, bagaimana kita melakukan managing konflik, ya, memastikan knowledge transfer dan sebagainya, itu sudah diterapkan di depan gitu. Baru setelah itu kita akan masuk ke bagian prosesnya. Ya, kalau kita melihat dari prosesnya, atau sekarang kan namanya bukan proses ya, tapi eh, apa istilahnya itu fokus ya, fokus areanya, ada fokus area initiating, ada fokus area planning, ada fokus area executing, monitoring and controlling, dan fokus area closing ya. Jadi namanya bukan bukan proses group lagi. Nah, gitu. Jadi sebelum kita masuk ke sana, ya kita masuk ke fokus area planning dan sebagainya, itu kita sudah dijejali dulu di sini nih, ya. Tetapi saya yang nggak ngertinya itu EEF dan OPA ada di belakang. Ya, biasanya kan kita di depan ya. Apa itu EEF, apa itu OPA. Kemudian juga ada yang saya dapatkan itu adalah pada saat kita sedang melakukan perencanaan di sini ya, atau di sini di perencanaan sini. Nah, kemudian ada juga yang disebutkan sebagai, kalau mungkin teman-teman ingat, ada yang upholding tim charter ya. Itu sudah dibahas duluan. Padahal tim charternya belum diberikan definisinya apa tim charter, isinya tim charternya apa sebagainya. Ya, jadi ini agak challenge nih di sini nih di apa di yang 41 ini. Karena ada sesuatu hal yang belum didefinisikan di awal, belum diterangkan di awal, tetapi sudah jauh melangkah ke depan gitu ya. Yang biasanya kalau di versi 32 itu kita runut gitu ya. Jadi tim charter itu apa, kemudian nanti di selanjutnya ketika executing, bagaimana kemudian kita menguphold dari tim charter ya, apa yang kemudian harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap tim charter dan sebagainya, itu di belakang bukan di depan ya. Oke, selanjutnya di lesson keempat ini ya, tim conflict and knowledge ini ya, kita lihat ke 1.3 contohnya aja ini ya, 1.3. Ini adalah represent the voice of the team, ini sesuatu hal yang baru. Ya, tapi ini merupakan elaborasi, sebetulnya elaborasi dari apa terkait dengan bagaimana kita lakukan komunikasi dengan tim dan sebagainya. Ya. Nah, satu hal yang menarik di sini dikatakan kan katanya terkait dengan AI, terkait dengan sustainability itu banyak. Ternyata sedikit. Bahkan kalau kita melihat di ECO-nya sendiri, ya, saya tidak, saya kayak nggak menemukan gitu ya, yang menemukan terkait dengan kata-kata AI-nya itu sendiri. Ini saya tambahan ini ya, ini jadi tambahan ini. Jadi ketika saya melihat di lesson 41, ya, kemudian di tasnya adalah 131, enabler 131 terkait dengan establish the clear role and responsibility within the team, di situ disebutkan ada yang dinamakan dengan role of technology. Ya, jadi bukan hanya RAM di sini, bukan hanya responsibility assignment matrix yang kita pelajari di sini, tetapi bagaimana kemudian teknologi itu mempunyai peranan. Ini yang ada di dalam satu-satunya yang kebetulan secara eksplisit di situ diceritakan bahwa AI itu tertulis gitu. Di slide-slide yang lain nggak ada itu. Apa namanya, secara secara langsung kita saya terus bahwa kita menggunakan AI dan sebagainya. Gitu ya. Nah, apalagi nih di 41, ini 42 ya, terkait dengan managing konflik, sama dengan sebelumnya. Ya, ada bagaimana kita mengidentifikasi konflik ya, sumber dari konflik dan sebagainya. Ya. 42 di sini, kemudian 43 itu terkait dengan ensure knowledge transfer. Ensure knowledge transfer itu ada di 17 ini ya. Ini tidak ada yang berbeda. Sama semuanya. Ya, bagaimana kita mengidentifikasi knowledge, ya critical knowledge itu. Ada tacit knowledge, ada explicit knowledge dan sebagainya. Ini sama semua.
Ya, nggak ada perbedaan di sini. Ya. Kemudian kita masuk yang kelima. Nah, di sini mulai kita melakukan perencanaan. PMI di versi 41 ini membagi dua jenis perencanaan. Ya. Yang pertama itu adalah yang terkait dengan core planning, perencanaan intinya di sini ya. Di sini kalau kita di 32 plan the project itu kan udah langsung urut ya, langsung urut dari mulai scope, schedule, dari scope kita mendapatkan WBS, dari WBS kita bisa melakukan apapun juga, bisa melakukan terkait dengan schedule, kita membagi WBS menjadi work package dibagi menjadi task, ya, task activity kita lakukan sequencing dan sebagainya, itu urutannya di sini. Dari sini kemudian kita memasukkan resources-nya dan sehingga kita nanti bisa menghitung budget, ya, melihat resiko, melihat quality dan sebagainya. Sehingga terdapatlah integration plan, ya. Ini satu plan di sini, kemudian dibagi dua kalau di 41 itu. Ya, ada yang core planning. Di sini kita develop scope and value orientations. Nah, karena definisi dari project juga sudah berubah, jadi kita mendeliver value, maka value orientation juga ada di sini. Value, ya, value, definisi value dan sebagainya. Kalau di versi yang 32 itu adanya di sini. Ya, adanya di sini nih. Di lesson 1 gitu ya. Jadi benefit and value di sini. Tapi di sini adanya di tengah-tengah pada saat kita melakukan planning di sini. Ya. Nah, kemudian ada planning and managing risk. Ini yang saya tadi katakan, ada perbedaan dari modul yang saya download di sebelum bulan Mei, ya, yang pertama kali keluar ya dengan yang sekarang ada gitu. Di sini ada sekitar berapa 30 sampai 40 slides ya yang terkait dengan risk. Ini sama dengan yang ada di sini, yang ada di 3F. Kalau ingat mungkin ya, dulu ada yang kita selalu mengistilahkannya PIERIM, ya PIRAM gitu ya. Nah di sini ada, ini tidak lagi secara gamblang seperti itu. Nanti lihat saja di teman-teman ya, lihat di fokus areanya, tabel fokus areanya di PMBOK. Ya, PMBOK yang 8 ya, PMBOK 8. Jadi tidak ada lagi didetailkan, ada plan dulu, kemudian kita mengidentifikasi resiko, ya, kemudian ada proses yang dinamakan dengan mengevaluasi resiko, ada kualitatif, ada kuantitatif, gitu ya. Kemudian nanti ada respon terhadap resiko dan sebagainya. Proses-prosesnya sudah tidak digambarkan seperti itu lagi, ya. Tapi secara keseluruhan gambarannya sama semua. Mulai dari kita membuat dulu risk management plan-nya, ya. Nah, di situ ada yang dinamakan dengan kalau ingat ada definisi dari probability, ada definisi dari impact, ya. Kemudian kita membuat P kali I matrix. Kemudian dari situ kita membuat risk register. Risk register pertama kali ada yang dinamakan dengan hanya risk-nya saja, name of risk-nya, kemudian siapa owner resikonya. Baru kita melangkah masuk ke menentukan probability impact, kemudian kita menghitung severity-nya, ya P kali I-nya, kemudian kita beberapa risiko-risiko yang utama, yang risiko yang menjadi prioritas, itu kita akan hitung kuantitatifnya menggunakan EVM, bukan EVM, EMV, sorry, menggunakan EMV, ya, atau menggunakan ada juga kan yang menggunakan tornado dan sebagainya, ya itu sama semua, masih ada sama semua. Ya, termasuk respons-respon juga ada, ya sama semuanya di situ. Itu yang risk ya. Kemudian juga compliance di sini. Compliance ini maksudnya di sini sekarang di planning, di core planning di sini. Sebelumnya compliance itu ada di sini. Ya, di lesson 1 kalau nggak salah di sini ya. Ketika kita bicara governance sebagainya compliance juga. Atau di lesson 2 ya, compliance itu. Gitu ya. Nah, di sini ya. Yang menariknya, di sini di core planning ini ya, kita dulu sebelumnya di sini ada yang dinamakan dengan budget ya. Kalau di prosesnya itu adalah cost management. Di sini ganti namanya menjadi finance management. Ya. Jadi yang kita lakukan di sini bukan hanya untuk menghitung cost-nya saja, tetapi juga ada tambahan-tambahan yang lain. Tapi bukan berarti ada hitungan-hitungan finance, enggak ya. Hitungan-hitungan finance-nya seperti untuk apa namanya mengcompare antara initiate budget dengan
dengan yang kita dapatkan, ya return-nya seperti apa itu nggak ada lagi kan. ROI, NPV, PV dan sebagainya sama, itu tidak ada hitung-hitungannya lagi. Ya, tetapi di sini bagaimana kemudian kita akan mengelola bukan hanya mengelola budget ya, tapi mengelola finance ke depannya. Kemudian di core planning itu juga ada planning, di core planning itu ada planning and managing resources ya yang ada di sini. Gitu. Ya, kalau kita lihat detailnya ya, yang 5 ini ya, mulai dari 22 dulu, developing scope, 22 berarti di sini proses, ya, domainnya 2. Nggak ada perbedaan sih. Scope ya, kita lakukan breakdown scope sampai kita dapatkan WBS, nggak ada perbedaan ya. Kemudian setelah itu kita lihat 35, 35 itu berarti di bisnis ya, di bisnis, 35 sini ya, bisnis 35. Plan and manage risk, nggak ada perbedaan, sama ya. Mengidentifikasi risiko, memonitor risiko, ya, execute risk management, ya, nggak ada perbedaan. Kemudian kita lihat lagi compliance foundation 32. Kita lihat yang 32 juga ini. Perbedaannya di sini aja. Ya, ada elaborasi ya bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan status dan proposed change. Oh, sorry, 32 di sini ya, compliance ya. Compliance itu banyak ya. Ada elaborasinya banyak sekali compliance itu ya. Ada menggunakan metode untuk support compliance, ya, menganalisa konsekuensi dari non-compliance. Sebetulnya ini sudah ada di sebelumnya, tapi lebih diperdalam lagi. Ya, itu terkait dengan yang 4, yang 5 ya, yang 5. Kemudian 26 dan 24, planning and managing finance. 26. 26 berarti proses, plan and managing finance ya. Di sini ada tambahan satu nih, ya walaupun sini sebetulnya sudah juga ada di sebelumnya ya, yaitu apa? Ketika kita bicara contingency, contingency kita tahu kan ada 2 jenis contingency ya, ada uh, contingency reserve dan ada management reserve. Ya, ini tapi kemudian diperdalam lagi ya. Spend tracking juga ada ya, tapi kemudian di sini ya sama juga diperdalam lagi ya. Yang mungkin belum ada itu adalah yang terkait dengan reporting, ya memperdalam apa yang menjadi financial reporting ya. Kemudian ini juga sudah ada sebetulnya, tapi diperdalam lagi, dipertegas lagi terkait dengan forecasting. Forecastingnya sendiri kita bisa menggunakan EVM ya, Earned Value Management. Kita bisa menggunakan CPI di situ kan. Ya. Nah, kemudian juga manage financial reserves. Itu yang terkait dengan financial. Kemudian ada planning and managing resources yang 24 ya. 24 ini. Ini nggak ada perbedaan sih. Tetap sama. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Sahlani. Kenapa schedule tidak masuk di core planning? Ya. Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Jadi ketika saya melihat di sini, ya, justru schedule itu masuknya di integrated planning. Sini ya. Ini planning and managing schedule. Ya. Mungkin begini. Mungkin ya, saya mencoba ini aja. Setelah kita mengerti dulu apa yang menjadi apa yang menjadi si scope of work-nya, ya kita punya WBS dan sebagainya. Kalau biasanya kan kemudian kita hubungkan dengan schedule ya. Di sini yang justru dihitung adalah yang finance-nya dulu, budgetnya dulu dihitung, baru kemudian kita masukkan ke schedule-nya. Mungkin seperti itu Pak. Ya, materi AI dan sustainability apakah ada? Tidak ada Pak. Nggak ada ya. Nanti di akhir ya, di itu saya akan perlihatkan beberapa slide atau saya akan lihatkan beberapa slide yang secara eksplisit itu ada AI-nya ya. Materi tambahan yang direkomendasikan bisa ambil dari mana? Saya juga saya mencari-cari Pak pasal ini. Tambah yang direkomendasikan ya. Kalau melihat mungkin yang perlu kita cermati ya atau yang kita perlu pelajari terkait dengan AI itu adalah dengan sustainability ya, yang terkait dengan 12 sustainability yang dikeluarkan oleh PBB ya. Seperti itu mungkin Pak. Oke.
Pak Sahlani, terjawab Pak? Oke. Oke, thank you Pak. Selanjutnya, kita masuk ke integrated planning ya. Jadi lesson kelima ini. Di sini develop an integrated project management plan and plan delivery. Nah, yang tadi yang saya sebutkan di sini, ketika kita ada di plan project, kita kemudian mendefinisikan apa itu project management plan, dokumennya apa saja, ada 18 dokumen sini ya. Sekarang menjadi 19 dokumen. Ya, ada tambahan satu dokumen. Saya lupa satu dokumen apa ya. Tapi ada satu tambahan di situ. Yang lainnya kan kita tahu ya ada subsidiary plan, kemudian ada 5 additional plan. Nah, yang additional plan-nya itu menjadi 6. Karena yang tiga dokumen yang terkait dengan baseline itu tetap sama. Ya. Dan project dokumennya juga agak berbeda gitu ya. Saya belum coba lihat lebih mendalam lagi ke PMBOK gitu. Karena ya mungkin beberapa teman sudah pernah tahu bahwa saya pernah menulis di apa memberikan komentar ya kepada PMI terkait dengan adanya perbedaan gitu, ada perbedaan dari satu proses yang kemudian dihasilkan sebagai project management plan, tapi di proses yang lain itu bukan sebagai project management plan, gitu ya. Saya akan coba lagi perdalam lagi nanti. Jadi developing an integrated project management plan ya dan and plan delivery itu task 21 berarti di proses nomor 1 ini. Ya, ini aja sebetulnya. Nah, disinilah ada kemudian baru di tentang sustainability. Ya, di dalam domainnya sendiri, di dalam ECO-nya sendiri, sustainability disebut di sini. Ya, ketika apa? Ketika kita mendetermine critical information requirement. Jadi, requirement salah satunya adalah terkait dengan sustainability. Ya. Kemudian, di task 28, planning and managing schedule. Ini juga tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, mulai dari apa? Mulai dari kita mendefinisikan work package ya, membagi-bagi work package activity, kemudian ditambahkan dengan durasi di situ, dihubungkan satu sama lain, sequencing ya, PDM dan sebagainya itu tetap sama ada gitu. Nggak ada yang berbeda di sini. Ya, nah, perbedaannya adalah ketika kita melakukan pembuatan perhitungan terkait dengan variation ya SV dan SPI, schedule variation dan schedule performance index ini digabungkan di sini. Yang sebelumnya SP, SVI, kemudian CP dan CPI itu ada di pembahasan tersendiri ya, yang di mana di sini nih ya, di kalau nggak salah di sini nih, di ketika kita evaluate project progress di sini ya. Nah, tapi di sini sekarang yang terkait dengan CV dan CPI itu di pembahasannya di finance ya dan terkait dengan SP dan SPI ya pembahasan di sini. Ya. Yang lain juga sama ya. Planning and organizing the quality of the product and deliverable itu juga tetap sama ya. Hanya mungkin nanti yang perlu diperhatikan oleh teman-teman itu adalah ketika kita menerima sebuah hasil dari project, kan ada prosesnya ya. Kalau di yang sebelumnya itu kan kita mulai dari dulu istilahnya apa? Ada dinamakan dengan DMPW, Direct and Manage Project Works ya, menghasilkan deliverable, dari deliverable masuk ke dalam quality, didapatkanlah yang dinamakan dengan verified deliverable, kemudian nanti masuk lagi ya divalidasi dan dapatlah validate deliverable gitu ya. Nah, itu apa namanya? Istilah-istilahnya yang agak berbeda ya. Nanti teman-teman harus menyesuaikan dengan PMBOK yang 8 ya istilah-istilah itu. DMPW nggak ada lagi kan? DMPW nggak ada lagi di dalam itu. Ya. Kemudian di 7, nah kita masuk ke eksekusi, monitoring, ya, change dan impediments ya. Ini masuk ke 29. Gitu ya. 29 itu apa nih di sini? Nggak ada juga ya, nggak ada perubahan juga ya. Evaluating project status and manage artifact ini nggak berubah. Kemudian yang terkait dengan planning and controlling change, nah ini changes ya di 33. Nah, ini masuknya di sini sekarang, bukan diproses ya, bukan diproses, tapi masuknya di business environment. Changes itu masuk di business environment. Gitu. Ya, ke-8 ya terkait dengan business environment dynamics. Nah, di sini baru nih ada
OPA, EEF itu diterangkannya detailnya ada di sini. Ya, continuous improvement yang sebelumnya ada juga di quality ya, ketika kita bicara quality, ataupun ada juga yang terkait dengan improvement sendiri ya. Itu ya di sebelumnya ada juga ya, continuous improvement ada. Kita menggunakan Kaizen dan sebagainya ya, managing closure di sana. Next step-nya itu adalah terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan ujian PMP itu. Jadi ada ada berapa slide ya? 20-an lah, 20-an slide, tapi menerangkan bagaimana next step-nya kita gitu ya. Apa yang harus kita siapkan, ya bagaimana kita menyiapkannya dan sebagainya. Itu kira-kira perbedaannya ya, perbedaan antara modul yang di versi 32 dengan versi 41. Kesimpulan saya sementara, sementara perbedaannya nggak banyak ya, mungkin sekitar 20-an% tadi, yang maksimumnya segitu. Tapi perbedaannya juga lebih banyak hasil elaborasi dari modul-modul yang ada sebelumnya. Ya, tapi teman-teman tetap juga perlu menambahkan hal-hal yang lain ya, pengujian-pengujian lain ya. Nah, terutama nanti kalau misalkan bagi teman-teman yang eh, baru akan mengambil versi 41, itu juga harus banyak dipelajari terkait dengan apa namanya prinsipal ya. Karena di dalam 41 ini, prinsipal itu sudah tidak ada lagi. Bukan 12 prinsipal kan 8 prinsipal ya, 8 prinsipal di PMBOK yang baru itu nggak ada. Sebelumnya kan ada 12 prinsipal project management. Kemudian ada lagi 12 prinsipal yang terkait dengan agile ya. Itu nggak ada lagi sekarang. Tapi saya sih merasa bahwa teman-teman harus mempelajari itu juga gitu. Bagi yang belum mempelajarinya ya, bagi yang belum pernah mendapatkannya. Itu. Kemudian ya perlu pelajari juga terkait dengan Scrum. Walaupun ya di soal-soal kan istilahnya bukan Scrum planning, bukan daily Scrum meeting, tapi lebih pada iteration planning, ya iteration meeting dan sebagainya. Ya, itu pelajari lagi. Jadi kalau saya melihat sih sebetulnya perubahannya kenapa kemudian people turun menjadi 33%, proses menjadi 41%, dan bisnis menjadi 26%, sebetulnya adalah perubahan strukturnya aja. Jadi dipindahin nih. Tadinya ada di domainnya people, sekarang pindah ke domainnya bisnis misalnya. Atau tadi ya di domainnya proses, sekarang dipindahkan ke domain bisnis. Itu aja. Ya. Nah, tadi pertanyaan Pak Salani ya terkait dengan AI dan terkait dengan sustainability, saya mendapatkannya seperti ini. Jadi ada dua hal di sini, artificial intelligence dan sustainability. Ya, untuk yang artificial intelligence itu saya mendapatkannya bahwa hanya ada di beberapa slide saja. Ya, yang pertama saya dapatkan di lesson 1 nih, di 41 lesson 1. Ya, di situ ada satu skenario bagaimana ya skenario based question. Jadi di situ terangkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat skenario. Ya, kemudian dijadikan contohnya itu adalah ketika kita melakukan perhitungan scheduling ya, dia di situ menggunakan AI based scheduling gitu ya. Di contoh itu dinarasikan penjadwalan yang menggunakan AI ini ya, kemudian untuk menyarankan si project manager untuk mengkomprehensi jadwal. Jadi kita melakukan apa? Melakukan fast tracking ya, kita melakukan smoothing dan sebagainya dengan menggunakan AI. Itu yang saya temukan. Kemudian yang kedua, yang AI itu adalah yang tadi yang saya sebutkan sebagai ada yang dinamakan dengan role technology in role execution ya. Jadi bukan hanya sebagai hanya pembuatan RAM di sini ya role-nya itu, tetapi bagaimana juga teknologi itu punya peranan di situ. Ya, peranannya apa? Ya, memungkinkan misalkan AI itu bisa melakukan tracking, pelacakan terhadap progres ya. Kemudian juga melakukan eh, peramalan, melakukan forecasting ya dan sebagainya. Ya, juga AI itu bisa digunakan untuk apa? Role-nya AI adalah untuk melakukan optimisasi dari resiko ataupun dari jadwal tadi. Ya, ada risk and schedule optimizations. Dan yang ketiga itu yang saya dapatkan di lesson 7.
ya di lesson 7 itu konteksnya ya mengajarkan bagaimana kemudian penggunaan analisis dengan menggunakan AI. Ya, promoting joint decision making ini salah satunya adalah menggunakan AI. Gitu ya. Gitu. AI itu yang segini aja nggak ada yang apa eh, di slide-slide tertentu nggak ada lagi. Sustainability ini agak 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 banyak ya. Selain tadi di sini, ya sustainability itu kalau kita melihat di domain di ininya di ECO-nya juga banyak ya. Kalau lihat di people nih, ya tadi sustainability ada nggak? Nggak ada di people, tapi di sini di proses ada sustainability di sini. Ya terkait requirement tadi. Kemudian ada lagi sustainability yang terkait dengan cost of quality. Ya, cost of quality and sustainability di sini ketika melakukan planning and optimize quality product. Ya. Kemudian apa lagi di sini? Di proses, di bisnis ada nggak? Harusnya ada ya di bisnisnya. Ada di sini nih. Ya, confirm project compliance requirement. Ya. Sustainability itu dijadikan sebagai compliance. Ya, ada lagi. Itu yang terkait dengan sustainability, ya cukup banyak. Ya, ada di lesson 2 ya, project outcome success criteria. Nah, salah satu success criteria itu adalah sustainability. Gitu. Ya. Kemudian ada lagi ya, jadi kalau di sini tadi matriksnya, matriks satu kesuksesan project diukurnya adalah sustainability seperti apa. Yang kedua yang saya tambahkan itu adalah di yang lesson ketiga ya, environmental sustainability of the project works. Ya, jadi ada matriks di situ yang kemudian bagaimana si apa namanya stakeholders itu punya punya matriksnya seperti apa terkait dengan sustainability. Kemudian ya sustainability and customer centricity. Ketika kita melakukan pemilihan metodologi ya metodologi projectnya kita lihat sustainability-nya juga. Kemudian manage cost and of quality and sustainability tadi ada di ECO ya. Dan yang terakhir adalah integrated sustainability across the all area of the project. Nah, ini nih. Yang 7 ini yang kemudian bisa kemana aja gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Setelah saya melihat ya dan juga mengamalkan mengamalkan. Nah, kalau awalnya kan hanya membaca-baca aja, oh salah kayak begini nih gini. Tapi begitu begitu langsung diamalkan, langsung di training itu kerasa banget gitu. Ya, bagaimana alurnya dan sebagainya. Ya, ya bukan hanya eh, kita mungkin ya teman-teman trainer yang lain ya itu akan merasakan juga, tapi juga para peserta itu akan merasakan juga hal yang mungkin agak ada sedikit kebingungan gitu ya. Nah, itu yang perlu di apa namanya di pertajam lagi nanti hal-hal apa saja yang harus kita sampaikan. Baik, mungkin itu dari saya. Silakan kalau ada mau kita diskusikan, enggak? Silakan. Baik, terima kasih. Kidens ini materinya lengkap sekali ya. Kebetulan di sini udah ada satu pertanyaan dari Mas Syafri Doni. Nah, sebelumnya kita udah training dengan modul 2021. Untuk ya baru mau ujian, apakah kita perlu training lagi dengan modul 2026 ini? Atau secara umum materi ujiannya tuh masih sama? Pertanyaan dari Ya, Mas Syafri. oke, saya jawab langsung ya. Jadi Mas Afri, Boleh. tadi sudah disampaikan bahwa 80% materinya itu saya bisa katakan sama ya. 20%-nya itu ada tambahan-tambahan, tadi ada terkait dengan artificial intelligence yang ada di situ, ada sustainability-nya juga, tapi nggak banyak. Ya, yang banyak itu nanti justru elaborasi dari yang sudah ada gitu. Jadi tambahan-tambahannya itu. Dan juga tadi ya ada juga yang dikurang-kurangin gitu. Ada yang nggak ada di dalam modul yang terbaru ini. Gitu Mas kira-kira Mas. Mau training lagi monggo kalau mau training lagi. Tapi mungkin nanti bisa dijembatani lah ya oleh teman-teman di Magna gitu ya. Bagaimana kemudian apakah kita apa namanya mungkin ada bridging gitu ya. Begitu Iya. Mas Dan Alfredo ini.
Ya nambahin dikit, Kang, Oke. karena kan kita mau ada bridging ya, jadi mungkin itu bisa memfasilitasi bagi teman-teman yang kan udah Oke. belajar ya, udah prep training kan sebelumnya Hmm. sebelumnya, tapi belum sempat ujian nih. Kira-kira perbedaannya kan tadi dia apa Kidens bilangnya 20% itu nanti bisa di bridging class aja. Nanti Yes. mungkin dari teman-teman Magna QM bisa apa kita jadwalin gitu ada bridging class yuk buat PMP nih khusus kayak gitu Oke. Good. Mas Good. Good. Syafri. Yes. Nih ada pertanyaan lagi, Kidens nih ada beberapa. Ini dari Mbak Sasta Daisy. Hmm. Modul baru makin menekankan hybrid dan agile di semua domain. Jadi bukan bagian tersendiri lagi. Nah, buat PM dengan background kuat prediktif slash waterfall, tapi belum punya pengalaman agile formal, apakah itu kelemahan signifikan atau cukup pemahaman konseptual saja? Ya, umum ini ya. Jadi betul bahwa yang sekarang itu modul baru itu dikatakan ya katanya sih 60%-nya lebih itu adalah agile dan hybrid ya. Tapi sekali lagi perlu pembuktian. Nanti teman-teman yang akan ujian di tanggal 9 lah yang itu ya. Ketika ditanya ya background-nya kuanti prediktif, kemudian apakah apa namanya ada kelemahan signifikan atau enggak ya di dalam ajalnya sendiri. Menurut saya justru itu satu keuntungan. Kenapa? Karena teman-teman yang eh, belum apa belum belum terkontaminasi, belum terjun di ajalnya ya, itu paling tidak kan bisa menerima ya pelajaran-pelajaran yang terkait dengan agile gitu ya. Berbeda dengan kalau kita di prediktifnya sendiri kan. Ketika di prediktif itu kadang-kadang mindsetnya adalah bukan mindsetnya PMI, tapi mindsetnya apa? Mindset ketika kita menjalankan proyeknya. Pragmatisnya itu seperti apa ya itu kita gunakan. Dan sering salah gitu ya. Nah, di beberapa case yang terjadi ketika teman-teman ujian BMP ini ya, yang betul-betul prediktif, pure prediktif, dan kemudian mempelajari agile, semuanya dipelajari, Scrum Guide dipelajari, kemudian dia baca panduannya yang dari PMI itu yang terkait dengan agile gitu ya, agile practice guide-nya dibaca semuanya, diikutin aja itu, alhamdulillah lulus gitu. Ya, jadi pemahamannya penting ya kalau terkait dengan apa namanya pelaksanaannya sebagainya itu kalau sudah memiliki akan sangat baik juga. Kadang-kadang juga ada teman-teman yang dia di agile ya sudah agile, tapi dia bilang Pak agilenya yang kita jalani dengan agilenya yang di PMI itu beda. Ya jadi harusnya Pak paling nggak mereka harus ngikutin yang ada di sini. Gitu, Mbak Sasta Desi. Mungkin sudah terjawab. Oke, kita nextnya ada Ah, dari Bapak Zulfirman juga nih. Izin tanya Coach, jadi apakah PMBOK silakan. versi 8 memiliki peran besar dalam mempersiapkan exam PMP atau adakah material pelengkap lainnya? Coach yang PMI rekomendasikan. Lalu pada PMI web, apa perbedaan exam prep with PM training versus exam prep course? Oh, Assalamualaikum, Mas Jul Firman. Apa kabar? Oke, eh PMBOK versi 8 masih memiliki peran besar. Ya, saya masih melihatnya seperti itu. Kenapa? Karena sekarang ada perbedaan di proses. Ya, prosesnya yang di PMBOK 8 itu bukan hanya berlaku untuk apa namanya untuk prediktif, tapi itu juga dikatakan berlaku untuk adaptif. Ya, jadi ketika kita tadi di modul ya, di modul yang terkait dengan planning dan sebagainya, yang kemudian ada arahnya ke proses, itu tidak membedakan antara proses yang prediktif dengan yang adaptif. Agak berbeda ketika di versi sebelumnya. Versi sebelumnya dibilang ini hanya berlaku di beradaptif dan ini hanya berlaku di prediktif, gitu ya. Versi sebelumnya ya dikatakan secara walaupun tidak secara langsung dikatakan bahwa 49 proses itu berlakunya di prediktif gitu. Ya, nah, saya rasa ya perlulah kita mempelajari gitu ya, mempelajari PMBOK 8-nya juga. Ya, ada juga di dalam persiapan-persiapan ini. Kalau yang material pelengkapnya yang baru saya yang ini ya kita melihatnya dari ini dari kalau untuk yang agile-nya yang pembelajaran agile ya dapat menggunakan agile practice guide ya. Pelengkap-pelengkap lainnya saya belum mendapatkan buku-buku yang lainnya gitu ya.
pada PMI Web, apa perbedaan antara exam prep with PM training, exam prep course? Wah, saya juga nggak begitu paham nih. Karena yang saya tahu yang dan saya pakai ya itu adalah yang exam prep course-nya, gitu. Sorry, saya nggak bisa jawab yang ini ya. Perbedaannya seperti apa? Waalaikumsalam coach. Terima kasih coach. Sama Sami. Siap, lanjut coach. Oke, Oke. ada lagi? Ada lagi nih Coach nih. Coach mau tanya, apa Pembok 8 juga berpengaruh ke exam PMI ACP atau hanya di exam PMP? Wah, ini harus lihat ECO-nya dulu ya. Kayaknya ECO yang ACP masih masih eh, apa referensinya masih ke yang lama ya. Saya nggak begitu paham juga kalau yang ACP gitu ya. Tapi ya kalau mau sih ya sebaiknya sih ya PMBOK itu ya PMBOK 8 itu jadi dijadikan base-nya lah ya sebagai basicnya lah sebelum kita ke yang lain ya. Apakah mau ngambil ACP atau mau yang lain. Jadi kita juga perlu tahu PMBOK 8-nya. Ya, walaupun tidak disebutkan juga bahwa exam PMP itu menguji kemampuan kita terkait dengan PMBOK 8 ya. Nggak juga gitu. Oke, clear Mbak Kinan? Mbak Kinan atau Mas Kinan nih? Sami, Oke, Sami. terima kasih Coach kata. Sami. Ada lagi yang lain? Mau yang open mic juga boleh, silakan. Boleh nih mau tanya langsung. Pak Julius, gimana? Udah diem loh coach, dipanggil-panggil aja. Colek-colek aja, soalnya udah janji. Oke. Yang lain, silakan. Eh, Ada pertanyaan? Coach izin ini mau share screen boleh ya? Ada Boleh, buat silakan. review. Boleh, boleh. Boleh. eh, Saya stop soalnya. eh, Oke. Sambil nunggu pertanyaan ya, teman-teman di sini nanti akan ada Mas Zakun masih standby nggak nih? Akan ada Google Review nih. Kita izin minta tolong review buat Google Reviewnya Magna QM. Nanti di sini kebetulan kalau isi Google Review dan khusus yang udah hadir webinar ini bisa dapat potongan buat training up to 350.000, terutama buat PMP Bridging yang jadwalnya akan diumumkan eh, secepatnya. Nanti akan ada nih Google Review, bisa teman-teman mau ada pakai foto lagi webinar atau cukup review aja apa bintang 5 bintang 4 boleh di sini udah kelihatan. Nanti akan ada diskon spesial cuma buat yang teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu yang ikut webinar pada malam ini seperti itu. Jangan lupa juga absensinya ya, Bapak Ibu, untuk absensi. Sambil nanya juga nih ya, siapa tahu ada yang mau bertanya lagi, mumpung ada Kidens nih di sini. Tuh, nanti bisa eh, akan ada ya Kidens, kita mau rencana mau ada kelas bridging ya Kidens ya. Oh, oke. Siap. Gitu. Tapi ya nanti teman-teman stay tune aja untuk tanggalnya, kita akan kira-kira kapannya. Yang absensi boleh cantumin kembali nih, ada dari Coach Meiko. Boleh Mas Zakwan, aku bisa bantu sih. Nih, tuh. Hmm. Oh, Nanti Mali. buat Google Jangan-jangan Mali. teman-teman nanti kalau yang udah Google review
nanti benar akan dapat diskon langsung, nanti akan dikirim tim Magna QM ya by email. Ada kuponnya, kupon, kode voucher nanti akan dikirim melalui email seperti itu. Jangan lupa untuk Google review kita. Terus ini masih kita buka sampai berapa menit lagi nih, Kang? Atau sudah nih Ya, teman-teman sudah siap, udah puas atau kalau sudah cukup, kita cukupkan saja Ah, ya. Kalau gitu. ada pertanyaan-pertanyaan lagi silakan ya, bisa kontak-kontak aja. Betul. Nanti teman-teman kalau misalnya butuh pertanyaan, di sini juga ada eh, nomor teleponnya tim client success ya di Magna QM. Kira-kira nih mau ujian bridging atau training PMI lainnya, itu juga bisa tanya melalui Magna QM atau nanti ketemu kalau PMP biasanya sih emang ketemunya udah Coach Denny ya kan. Kayak gitu nanti. Hmm, sepertinya sudah ya. Ada lagi? Sudah. Oke. Nanti deh aku chat Mbak Salsa langsung. Mbak Salsa memang selebritis memang di MQM Insights paling terkenal. Gitu. Boleh. Boleh Mas Julius. Oke, Oke, kira-kira sudah kita nggak foto dulu nih. oh, oh ada foto dulu ya. Aku malah nggak. Biasanya kan suka ada foto dulu gitu. Boleh deh. Coba tahu. Boleh deh kita foto dulu ya. Kalau teman-teman bisa on cam nih. Ini ada beberapa yang bisa on cam, teman-teman. Ah, baru kelihatan wajah-wajahnya, teman-teman. Oke. Kalau Coach Meiko sih ini dia nih, ikon apa nih dia? Oke. Oke, ini udah beberapa teman-teman on cam semua. Oh, ada Coach L juga sini. Izin, sudah nih. Ya, Oke deh, aku izin capture ya. Oh, ini masih. Terima kasih Kang Denny dan Makin ke M dari Pak Sahlani. Sami. Siap, sama-sama. Oke, saya izin capture ya. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua. Sudah siap? Tiga. Oke. Baik, rekan-rekan Bapak Ibu, terima kasih telah menghadiri MQM Insights yang nomor 16. Jangan lupa untuk daftar MQM Insights. Selanjutnya, kita 1 bulan sekali rutin. Materinya macam-macam, kali ini buat PMP. Next, nanti akan ada, oh iya, ada feedback form nggak ya, Mas Dakwan? Lupa. Coba, ada ya? Sebelum menghilang nih, teman-teman. Sudah di form absen kayaknya. Oh, udah di form absen. Oke, kalau udah di form absen, nanti jangan lupa buat teman-teman ikuti MQM Insights. Selanjutnya, saya dari Dania, Idens, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ya, terima semuanya. kasih semua. Sami, sami.